Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Tengah hari ini. Dan seperti biasa Anda bisa menyampaikan informasi atau aspirasi Anda karena kita akan masuk dalam segmen Aspirasi Masyarakat. Ya, untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dalam segmen Aspirasi Masyarakat seperti biasa akan kami buka line telepon di 0451 452 414 dan di 0822 932 91450. Dan seperti biasanya untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi terupdate terkait dengan kondisi atau kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia, silakan melakukan scan barcode langsung di barcode yang berada di sebelah kiri kami. Juga ada data yang bisa Anda langsung saksikan seperti apa kemudian update kasus COVID-19 di Sulawesi Tengah. Beberapa berita tadi juga kita sudah informasikan terkait dengan perkembangan COVID-19 dan juga dengan update terbaru yang sudah bisa Anda saksikan bahwa memang sampai dengan saat ini Sulawesi Tengah itu sudah ada 4 orang positif dan 2 orang meninggal. Jadi kalau ada informasi yang menyatakan bahwa 5 orang positif dan 2 orang meninggal itu berarti informasinya tidak valid ya. Sebenarnya kalau 2 orang meninggal memang sudah benar. Kemarin memang ada informasi bahwa dari Dinas Kesehatan menginformasikan bahwa kasus positif ada 5 dan memang sebenarnya memang ada 5 gitu benar, tapi kemudian dikurangi 1. Ya, yang 1 meninggal dunia, maka masuk ke data meninggal dunia seperti itu. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi juga bisa Anda saksikan di sebelah kita ODP ada 112 orang, kemudian PDP ada 26 kasus. Sebentar kami juga akan menayangkan grafis terkait dengan kasus COVID-19 bukan hanya di Sulawesi Tengah saja tapi juga di Indonesia dan dunia. Nanti sesaat lagi akan kita saksikan. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami dalam segmen Aspirasi Masyarakat, silakan di 0451 452 414 atau di 0822 932 1450. Ada banyak informasi yang juga disampaikan terkait dengan bagaimana daerah-daerah ini melindungi warganya, masyarakatnya untuk pencegahan dari COVID-19, dan juga tadi ada informasi dari Toli-Toli yang walaupun juga memang beberapa hari kemarin sempat melakukan penutupan atau pembatasan akses masuk ke wilayah Toli-Toli, namun juga terdapat beberapa jalur warganya untuk bisa melewati Toli-Toli. Tapi juga informasi tadi bahwa itu adalah jalur untuk melewati ke Buol begitu ya? Ya, jadi itu adalah jalur perbatasan antara Toli-Toli dan Buol yang memang masih didatkan ada warga yang masih melewati jalur tersebut. Ya, baik, kita ke penelpon pertama, kita Bapak Abdullah di Biro Buli. Silakan Pak Abdullah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Abdullah silakan untuk informasinya. Ya, memang kalau saya melihat virus corona ini sangat-sangat ditakut. Betul, Pak. Cuma kita masyarakat ini terkait dengan gempa bumi yang lalu tanggal 28 itu sampai sekarang ada data. Dana stimulan Pak maksud Bapak? Iya. Baik. Apa yang ingin Bapak sampaikan, silakan. Ya, barangkali melalui TKRI saya update tadi saya cepat ya. Karena setahu saya dana 882 triliun sudah lama sekali tidak buka. Baik, Pak Abdullah kalau boleh kami mendapatkan informasi untuk warga Biro Buli seperti apa? Apakah sudah ada yang mendapatkan sebagian belum atau belum sama sekali? Ya, sebagian sudah ada. Sebagian besar ini belum. Apa kendala yang disampaikan Pak Abdullah sama masyarakat yang akan menerima tapi ternyata belum menerima dari pemerintah setempat? Sama keluhannya. Sama ya Pak? Keluhan kita, karena kita ini kan tidak bisa keluar rumah. Bagaimana kita mencari nafkah? Iya. Apa kendala yang disampaikan dari pemerintah sehingga dana stimulan ini belum merata ya untuk didistribusikan? Apa kendala yang disampaikan? Sudah ada informasi yang Anda dapatkan? Menurut informasi, hanya tetap disalurkan, cuma berjenjang. Berjenjang. Tidak seluruhnya. Ya, jadi Bapak belum mendapatkan informasi yang valid kapan begitu Pak ya?
Iya, belum. Ya, baik. Ya. Baik, Pak Abdullah, terima kasih atas informasi Anda. Baik, memang Lunggi kalau kita lihat fenomena sekarang terkait di samping adanya corona atau COVID-19 ini, kita juga tidak bisa meninggalkan. Betul. Dana stimulan ini yang memang sebenarnya ada banyak sekali aspirasi masyarakat yang masuk di Sulawesi Tengah hari ini bahwa memang sampai saat ini belum merata dan bahkan belum ada yang sama sekali menerima dana stimulan. Betul sekali, dan memang menurut informasi terakhir yang kami dapatkan memang bahwa dana stimulan ini ternyata tidak akan diberikan dalam 2 tahap. Tapi akan lebih begitu karena memang ada kendala-kendala yang harus dilalui, mungkin verifikasi dan validasi data yang kemudian membuat dana stimulan ini akan seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdullah tadi bertahap begitu. Artinya tahapan kedua yang tadinya kita harapkan akan selesai dan dapat semuanya, tapi ternyata tahap kedua itu pun tidak bisa mencakup semua warga begitu. Jadi nanti akan ada tahap 3. Apalagi proses kerja dari para pegawai negeri sipil yang menangani itu mungkin saat ini terbatas ya karena adanya work from home. Betul. Baik, kita sudah terhubung dengan penelpon berikutnya. Sudah ada yang bergabung? Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0451452414 atau di 082293291450. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Anwar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Anwar untuk informasi. Ini saya mendengar keterangan dari Dr. Reni tadi, jangan keluar rumah, berdiam diri di rumah. Nah, sekarang kalau kami berdiam diri di rumah, sedangkan kami ini buruh lepas harian, nah siapa yang mau nafkahi? Nah, terus yang kedua, ini yang positif, sedangkan ini kami tidak ketahui identitasnya, siapa namanya, dan tinggal di mana. Bagaimana kami mau bisa ketahui, sedangkan misalnya dia datang ke si A atau si B. Nah itu, Pak. Jadi sebarannya begitu. Baik, terima kasih Bapak Anwar. Di Layana memang betul itulah kita fenomenanya. tidak bisa kita tampik begitu bahwa memang masih ada saja warga yang harus terpaksa keluar rumah karena memang apabila tidak keluar rumah mungkin tidak akan mendapatkan pendapatan harian untuk dapur ngebul misalnya. Seperti itu ya. Tapi kita pun juga sebenarnya kalau tidak keluar rumah pun juga tidak bisa memberikan informasi ke memang ada beberapa pekerjaan yang tetap harus kita lakukan dari luar rumah, tapi mungkin kembali lagi seperti yang dikatakan oleh Ibu Reni tadi bahwa saat ini menurut aturan baru yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu daerah maupun pusat, bahwa semuanya harus menggunakan masker. Semuanya harus menggunakan masker. Kain juga boleh. Iya, dengan serat yang padat begitu ya. Dengan serat yang padat bisa Anda gunakan. Yang penting semuanya menggunakan masker. Artinya ini juga harus dilakukan oleh Anda ataupun kita gitu yang masih harus bekerja dari luar rumah. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung lagi bersama kami. Halo, selamat malam dengan Pak Salim di Jalan Merpati. Selamat malam Pak Salim, Assalamualaikum. Silakan untuk aspirasinya, Pak. Iya, jadi begini, sehubungan dengan wabah ini, ya ini sudah jelas Kota Palu bagaimana ini itu, ya salah satu arahan kita kami berpikir rasa ini cukup jelas. Apa yang menjadi himbauan, tinggal kesadaran untuk memantau agar tidak terlalu banyak virus. Ya, kemudian yang ingin saya dalam tempat market yang berhubungan baik. Suaranya putus-putus. Berlanjut di tahun ini ditunda juga karena sekarang kita lihatlah ini memasuki antara sana dan itu sudah mulai. Ya baik, mohon maaf Pak Salim, apa yang ditunda kami tidak bisa mendengarkan Anda dengan baik. Mungkin bisa diulangi kembali Pak Salim. Halo?
Ya, terputus, mohon maaf Bapak Salim di Jalan Merpati. Tadi memang kita tidak bisa mendengarkan dengan jelas, tapi terputus-putus ya. Kurang lebih Pak Salim tadi mengatakan yang poin pertama adalah memang artinya kesadaran diri harus dimiliki oleh semua warga terkait bagaimana kemudian kita mencegah agar kasus atau COVID-19 di Sulawesi Tengah ini tidak terus bertambah. Memang kesadaran diri dari warga dibutuhkan agar semuanya sadar bahwa kita harus melakukan social distancing atau physical distancing, dan kita harus sebisa mungkin melakukan aktivitas dari rumah. Betul sekali, dan juga tadi kalau kita menanggapi pertanyaan kedua dari penelpon sebelumnya, bahwa memang dari pemerintah itu merahasiakan identitas, walaupun beberapanya juga yang sudah tersebar di media sosial, mungkin karena ada satu dan lain hal, dan juga mungkin setiap masyarakat Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah juga sempat tasnya berpikir bahwa wabah ini besok akan bisa kena ke saya begitu. Jadi tanpa harus melihat misalnya yang positif dia di lingkungan mana dan lingkungan itu harus dijauhi, tidak seperti itu ya. Jadi mungkin selama kita bisa menerapkan physical distancing, menjaga pola hidup sehat, selalu mencuci tangan dengan sabun, itu juga akan menjadi hal-hal yang bisa membantu kita untuk terbebas dari COVID-19 virus corona ini.